Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa, senang sekali kita kembali hadir dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Besar Al-Furqon, tepatnya di Jalan Jambu Air 8 nomor 1 Kota Baru, Kecamatan Bekasi Barat. Nah pemirsa, pada siang hari ini kita membicarakan satu amalan ringan yang dengan amalan ringan ini insya Allah akan mendapatkan dampak yang sangat besar. Di antaranya kemudahan urusan kita, kemudahan rezeki kita, termasuk juga pahala yang terus berlimpah. Untuk itu pemirsa, kita mengangkat tema atau judul pada siang hari ini yaitu perbanyak zikir agar pahala mengalir. Nah, judul atau tema yang menarik ini akan dibahas oleh guru-guru kita yang sudah bersama-sama jamaah. Ada Ustadz Nur Fadila atau Satile dan juga Ustadz Syukri Albani. Inilah pemirsa Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang mulia guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Syukri Albari, kita doakan beliau sehat walafiat. Segenap jamaah Masjid Jami Al-Furqon dan seluruh pemirsa TV One yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dalam rangka thalabul ilmi melalui Damai Indonesiaku TV One. Insya Allah ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal. Tema kita kali ini banyak berzikir, pahala akan mengalir. Amin. Amin. Iya dong, amin pakai disuruh. Bahwa setiap hari kita selalu berharap dan memohon kepada Allah ingin kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sebab ada manusia yang hanya memohon pengen kebahagiaan dunianya, tapi akhirat enggak. Allah nyatakan faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Sebagian manusia minta kepada Allah hanya kebahagiaan dunianya, tapi akhirat enggak pernah dia minta. Dan ada pula segolongan manusia yang minta kepada Allah bukan dunia yang saja yang baik, tetapi akhirat dia harapkan baik juga. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Amin. Makan dah. Udah kelar ya Bu. Jadi ada segolongan manusia juga yang minta kebaikan dunia dan akhirat. Maka hari ini kita taklim di Damai Indonesiaku ingin meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena kita udah udah capek, udah lelah dengan fisik kita. Kerja siang malam, berangkat gelap, pulang gelap, kayak enggak, utang numpuk. Tetapi itu semua bisa kita
buang kelelahan itu bisa hilang melalui apa? Berzikir kepada Allah. Kenapa ibu? Kita sering mikirin jasmani kita perlu nutrisi, makan yang enak, vitamin yang banyak supaya sehat. Tapi kita jarang memikirkan hati kita kadang kering, jiwa kita kering, rohani kita kering. Dengan apa kita perbanyak itu supaya iman jiwa kita biar supaya sehat terus dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Kenapa? Karena zikir itu bukan hanya sekedar lisan, mengucapkan kata alhamdulillah, tetapi kelakuan kita enggak pernah menunjukkan daripada kalimat alhamdulillah. Di mulut ngomong alhamdulillah, perbuatan kita kadang perbuatan jauh dari Allah. Maka zikir ini hakikatnya adalah bukan hanya sekedar kita baca zikir setiap hari, baik itu zikir solawat, baik itu menyebut asmaul husna, kalamullah, kita baca itu semua. Tapi hati kita kosong, maka yang seperti ini hakikat zikir tidak termasuk dalam kalimat kategori zikir yang sesungguhnya. Maka kita zikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bahwa sesungguhnya zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, itu hati jadi tenang. Ada orang kadang ibu duit banyak, harta banyak, pangkat tinggi, tapi kehidupannya tidak tenang. Ya bu, selalu diincar sama KPK. Hai dede ya bu. Kenapa? Tetapi kalau ada hati kita tenang, hidup kita cukup, walaupun kekurangan, tapi kita selalu menghadap diri kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dengan kita usaha, dengan zikir, insya Allah yang kita baca meresap, apa yang kita baca masuk ke dalam hati kita. Jangan pusing, ya bu. Ini kadang-kadang kita aneh, zikir kan bagian dari doa. Orang kadang usaha doang, tapi nggak pernah doa. Itu orang yang merasa hebat sendiri, merasa hasil aku ya bu. Ada orang sebagian lagi yang kerjaannya doa doang, nggak pernah usaha. Ini orang yang males ya bu. Islam bukan agama pemalas. Orang yang berusaha dibarengan dengan zikir, dengan doa, insya Allah tawakal. Kalau sudah tawakal, serahkan semua kepada Allah. Kenapa ibu? Karena zikir merupakan nutrisi buat hati kita. Ini lagi dagang, usaha, zikirnya lain. Beli murah jual mahal, beli murah jual mahal, beli murah jual mahal. Ya Allah. Dengan kita berzikir kepada Allah, semua itu akan plong. Pusing kita hilang. Kenapa? Tentunya dengan keyakinan. Orang yang yakin dengan bacaannya, dengan zikirnya yang diajarkan oleh para guru-guru kita. Baca zikir yang pakai panjang-panjang pusing kali barangkali ya bu. Yang biasa aja udah. Kenapa? Karena kita semua punya wirid. Wirid itu apa? Kebiasaan. Selesai sholat kita zikir astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunubi wa taubata wal maghfirah. Kepanjangan tad bacaannya saya nggak hafal, ya udah ganti bacaannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada yang pendek nggak tadi? Ada. Baca lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada yang pendekan lagi nggak tadi? Ada. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yang lebih pendek tadi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya nggak bisa juga berhenti jadi orang Islam. Perbanyak zikir kepada Allah, niscaya hati kita akan menjadi tenang. Kenapa ibu? Ayo sama-sama
kita kepengen visi kita kerja, visi kita berbuat, hati kita pun sama mengingat kepada Allah. Inilah yang akan menyebabkan mendatangkan ketenangan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena hostnya sudah berdiri, insya Allah saya mohon undur diri. Terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Tile yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Nanti guru kita juga akan kembali melanjutkan tausiah di segmen tanya jawab. Nah, Masya Allah, tabarakallah pemirsa, guru kita Ustadz Tile tadi telah kembali mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya hakikat zikir itu bukan hanya di lisan saja, namun dampak positifnya adalah hati yang tenang, kemudian juga pahala yang terus mengalir kepada kita. Dan insya Allah zikir-zikir pendek pun insya Allah ada nilainya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, bagaimana sesungguhnya zikir itu bukan hanya sekedar obat hati saja, namun kita sebagai umat muslim dikatakan sebagai silahul mu'minin atau senjata bagi orang-orang mukmin. Nah, selengkapnya insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Syukri Albani yang datang jauh-jauh dari Medan, Sumatera Utara. Sesaat lagi tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Guru kita bersama, Yai Nur Fadilah, Yai Tile, yang masyhur fid dunya wal akhirah. Kita doakan beliau sehat dan seluruh kru-kru yang ada di Damai Indonesiaku dan kita semua. Tadi sudah disampaikan oleh Yai kita, dan saya kira ini menjadi kekuatan bersama kita. Kalau ditanya, apa pentingnya berzikir? Jawabannya Allah tidak ambil untung untuk berzikir itu. Jadi kalau bahasa Medannya jangan kemaruk kali. Tahu kemaruk? Jangan sok paten kali. Ya Allah, aku udah zikir 1000 nih, mana hasilnya? Nah, kalau you tanya apa hasilnya berzikir, hasil zikir itu tadi dalilnya sudah disebut. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Kalau kau punya masalah, tenang. Bukan masalah itu ndak ada, tapi masalah itu bisa diselesaikan. Hei ibu-ibu, suami ibu-ibu masalah enggak? Serius? Serius? Coba bayangin muka suami masing-masing. Udah? Bayangin muka suami masing-masing. Jangan suami orang. Udah? Kira-kira ibu bersyukur enggak punya suami kayak gitu? Yakin ya, kok agak ngemop tuh, bersyukur. Nah, sekarang pertanyaannya, suami ibu bersyukur nggak punya istri kayak ibu? Itu perlu ditanya. Jadi orang yang berzikir, keuntungannya membuat imunitas dirinya semakin bertambah. Bukan masalah nggak ada, tapi masalah bisa diselesaikan. Makanya hati-hati ya, itu kalau bawaan Medan tuh merepet aja, tahu merepet. Pokoknya urusan sejarah ada di situ, urusan nilai kemanusiaan ada di situ. Bayangkan itu ya, nonton TV suaranya kekencengan. Begitu tanya, hei kau, kok kencang kali suara TV kau itu? Sama aja kau kayak ayahmu, sama kayak kakekmu. Itu sejarah sudah itu. Kenapa? Kenapa harus panjang? Kalau you mau suruh matikan TV atau pelanin suara TV ya bilang aja. Kenapa? Karena emosional kita bekerja. Kita sering bergantung hanya kepada diri. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau ditanya apa keuntungannya orang berzikir? Orang berzikir itu tahu diri. Tahu kemana dia mau bergantung. Tahu kemana dia mau menghadap. Tahu kalau dia punya masalah. Kepada Allah dia membalikkan semua keadaan itu. Itu kira-kira kalau kita bicara tuh. Di Al-Baqarah 152. Fazkuruni azkurkum washkuruli. Hai, hafal semua tuh saya dengar. Kata Allah, Allah mau bangun simbiosis yang mutualis tapi bukan kepentingan Allah.
kepentingan manusia. Kalau kau ingat aku, kata Allah, aku ingat kau. Bagaimana Allah mengingat kita? Istiqomah. Capek, enggak tinggal sholat. Enggak banyak duit, masih bisa sodakoh. Ada masalah dengan jiran, jiran tidak digosipin. Ada sesuatu yang jelek dalam perjalanan hidup kita, pandai mengambil langkah untuk mencari solusi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sakit. Siapa yang mau sakit? Siapa yang bisa nolak sakit? Terus maunya apa? Wah, itu kan maunya ibu, maunya Allah kan belum tahu. Pertanyaannya sakit musuh atau tidak? Kalau sakit sebagai musuh, orang yang tidak bisa bergantung kepada Allah, sakit akan menjadi cara kita mengintervensi Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku ini tidak pernah tinggal sholat. Kok kau kasih aku sakit? Macam betul aja jadinya. Itu tetanggaku tidak pernah dia sholat, ku tengok tidak sakit dia. Enak kali ku tengok kayak dia itu. Tidak boleh. Kadang Allah kasih you punya penyakit karena Allah senang dengan ketaatanmu, senang dengan rasa tundukmu, senang dengan kemampuanmu merendahkan diri di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Jadi kalau ditanya, apa energi zikir yang paling tinggi? Allah ingat kau dalam setiap keadaan. Jadi kalau berzikir tadi, ada zikir yang paling panjang, ada zikir yang paling pendek. Istighfar itu zikir yang paling baik. Bagaimana orang yang berzikir itu hubungan vertikalnya terjaga. Itu ada orang dagang. Dagangnya jualan. Jualannya pulpen. Dia nawarin sama orang yang udah enggak sekolah lagi. Pertanyaannya mau enggak beli pulpen? Enggak mau. Tapi begitu ini orang tahu diri. Orang yang pandai terus menghadap kepada Allah. Dia lihat pedagang pulpen bukan tentang apa yang dia jual. Tapi tentang ini orang walaupun jualan pulpen berharap kepada Allahnya baik. Bayangkan ya, jual pulpen berapa untungnya? Tapi dia nggak mau jadi begal, dia nggak mau jadi pencuri, dia memilih tetap berjualan pulpen. Berarti sangka baiknya kepada rezeki Allah hidup. Maka ini orang dibuat Allah hidup untuk menolong dalam hatinya. Ya Allah, saya beli pulpennya bukan sebab kepentingan saya terhadap pulpen. Tapi sebab saya ingin memudahkan urusan dia supaya tetap sangka baiknya terjaga kepada Engkau ya Allah. Kalau begini model hubungan kita sesama orang muslim, waduh cantik betul ini hidup ini. Tapi kan ini menjadi sulit ya. Kita ini apa? Suka melihat orang susah? Iya. Susah melihat orang? Iya. Yang kedua ada bahasa Medannya Ustaz. Ya. Sibuk dia ngangek-ngangek iya wak. Awak tak angek-angek, tahu angek? Angek itu buat iri. Dia beli emas baru goyang terus dia punya tangan. Apa kabar? Udah lama ya nggak jumpa. Kenapa goyang tangan? Asam urat ya? Kolesterol kali. Emas baru ya? Lama kali sadarnya. Hati-hati. Ini lagi musim orang suka ngangek-ngangeki orang lain. Pertanyaannya Anda angek nggak? Anda iri nggak? Anda pening nggak? Serius. Hati-hati. Zikir membangun imunitas orang untuk tahan dengan godaan. Tahan dengan sesuatu yang terjadi. Hei ibu-ibu, mana lebih cantik, pesek atau mancung? Mancung, yang ngomong orang pesek loh, coba gimana? Mana lebih cantik pesek? Bapak-bapak nggak usah kita tanya, ibu-ibu. Ya. Kalau punya anak atau cucu, pengennya mancung atau pesek? Waduh, gagal kita menjadi orang pesek. Coba. Harusnya semua orang pesek membuat organisasi perpesekan di muka bumi ini. Untuk mengakomodir semua kepentingan orang-orang. Tapi orang pesek yang paham kendali mutu perjalanan hidupnya. Bismillahi tawakkaltu alallah. Walaupun pesek-pesek gini aku sudah punya suami. Suamiku pun tunduk sama aku. Waduh. Ibu-ibu, bapak-bapak. Begini. La yukallifullahu nafsan. Nah, saya cuma mau katakan, walaupun ayat ini tentang kewajiban mukallaf terhadap syariah, tapi yang kita pahami adalah kita ini diberikan Allah kemampuan menyelesaikan sesuatu,
Termasuk sesuatu yang kadang-kadang justru datang dari luar. Ketemu sama kawan yang mancung, oyong kepalanya. Tahu oyong? Nggak tahu oyong? Oyong itu orang yang pening tapi nggak pening. Dibilang nggak pening tapi, itu. Pokoknya kalau kita jalan sama dia, kita pegang bajunya, takut masuk paret. Kenapa? Bawaannya pening aja. Jangan oyong. Kenapa? Karena semua Allah cukupkan. Yang tak kau miliki, takkan pernah menjadi beban dalam hidupmu. Yang tak kau miliki, jangan membuat engkau rusak menjalani hidup ini. Karena semua yang kau dapati, harusnya pandai kau manfaatkan. Dan yang semua kau manfaatkan, harus melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep yang paling tinggi dalam perjalanan hidup. Kalau enggak, untuk apa kita pengajian setiap hari? Kalau bawaannya oyong aja, oyong. Enggak pernah mabuk, tapi jalannya mereng aja. Paham ya? Nah, ini nanti menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, fazkuruni azkurkum. Kau ingat aku, kata Allah, maka aku akan ingat engkau. Washkuruli, kau harus pandai mensyukuri semua ini. Wala takfurun, dan jangan kau caci-caci nikmat Allah. Kalau engkau caci-caci nikmat Allah, berarti kau tidak syukur kepada semua apa yang Allah beri. Jangan sampai ini menjadi bias terhadap perjalanan hidup kita. Jangan sampai ini merusak semua yang sudah kita kuatkan dalam perjalanan hidup. Karena Ustadz Sofyan sudah berdiri, maka saya harus cabut dari panggung ini. Terima kasih. Ikut-ikutan Ustadz Tila ini. Baik, terima kasih Ustaz Sukri Albani yang telah melengkapi di segmen kedua ini. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Sukri Albani, bahwa ketika orang berzikir, dia orang yang tahu diri. Dia orang yang bisa tahu kondisi, baik kondisi apapun, baik itu buruk maupun baik. Sehingga ketika orang mempunyai masalah yang buruk, maka tidak semua orang ketika orang itu berzikir, maka ketika dia mendapatkan masalah, maka hatinya tetap tenang dan tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimudahkan lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa, di segmen berikut ada segmentasi tanya jawab. Kami persilakan kepada para jamaah untuk berdialog bersama guru-guru kami. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Tilek sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Iya, baiklah para jamaah, ibu bapak, kita kembali lagi bersama saya. Kali ini mau berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan dari saya akan kasih hadiah 1 juta rupiah. Tapi ingat, dipotong pajak. Oleh karena itu, ya silakan para ibu bersiap, bapak semua. Pertanyaan dari saya akan berikan dan dijawab, ya kan? Oke? Oke? Yuk, pertanyaannya, ya dengerin baik-baik, sebutkan salah satu manfaat berzikir. Yuk silakan, angkat tangan, yang mana? Oh no, ayo, yuk, yang mana nih? Mana nih? Mana? Oh iya, yang depan yang mana nih? Yang mana? Ayo maju. Oh ini ya, ayo teh maju. Ya ini maju. Oh tok sini Neng, maju. Ya. Ya silakan, nama, alamat, nomor WA. Ya, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Perkenalkan, nama saya dari Samir Hasna, saya dari mahasiswi. Ya geser. Ya, ayo nama. Nama saya Deris Amira Hasna. Oh iya, ya segitu saya dah. Iya. Pertanyaannya diulang lagi ya. Oke. Pertanyaannya, sebutkan salah satu manfaat berzikir. Jawabannya itu adalah menenangkan jiwa. Menenangkan jiwa, ya betul, 1 juta rupiah untuk Neng kita dan hadiahnya langsung dari saya kasih ini. Tapi ingat, dipotong pajak. Terima kasih. Oke. Demikian kita telah sama-sama memberikan berbagi hadiah atau berkah dari Luwak White Coffee. Mudah-mudahan manfaat. Jangan kemana-mana, terus di Damai Indonesiaku pantengin, oke? Hanya di TV One Berkah.
Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan judul kita yang sangat menarik yaitu perbanyak zikir, insya Allah pahala akan terus mengalir. Ini sebetulnya dampak panjang ya Ustadz ya, namun dampak pendek itu sendiri tadi yang sampaikan oleh guru-guru kita akan menjadikan hati kita tenang apapun masalah yang kita hadapi. Nah saatnya kita berdiskusi atau berdialog bersama guru-guru kami dengan para jamaah yang sudah siap pertanyaannya. Bukan hanya Ustadz Syukri yang jauh-jauh dari Medan, ini juga jamaah kita jauh-jauh dari Sukabumi, Jawa Barat yang hadir langsung untuk mengikuti live Damai Indonesiaku. Masya Allah, tabarakallah ya. Baik, tapi sebelumnya ada Bapak Khoiri terlebih dahulu. Bapak Abdul Khoir, silakan nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Tile. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Khoir Ibrahim. Saya dari Yayasan Masjid Besar Al-Furqon. Ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ustadz. Pertama, bagaimana kiat-kiat agar kita selalu mampu berzikir? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kiat-kiat untuk selalu dimudahkan lisan kita untuk selalu berzikir Ustadz Tile. Bagaimana nih? Boleh bersama saya Ustadz Tile untuk menjawabnya? Iya, terima kasih. Kita berdiri aja langsung ya. Iya. Ya, permisi guru. Ya. Pertanyaan dari Babe Khoir nih Ustadz. Alhamdulillah, pertanyaan dari Bapak Haji Abdul Khairi. Iya, kalau Ustadz Tile ini atlet ya Ustadz ya? Atlet. Ya apa itu? Antara tulang dan kulit. Puas, dah puas. Bu. Pertanyaan dari Pak Abdul Khairi ini mewakili pertanyaan semua barangkali. Ya Bu, bagaimana kiat-kiat kita untuk terus istiqomah dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita niatkan dengan berzikir itu kita butuh Allah. Kita butuh ketenangan. Itu niat yang pertama dan kita butuh zikir. Ya Bu, kayak kita melaksanakan sholat. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi apa? Saya butuh sholat. Saya butuh zikir. Sholat bagian daripada zikir. Ya Bu? Ya kita butuh. Itu yang pertama. Yang kedua, biasakan berzikir itu jangan terlalu panjang atau banyak-banyak. Kenapa? Sedikit tapi istiqomah. Istiqomah itu Bu, mudawamah, continue. Istiqomah. Beda sama istiqomahnya saya. Istri 3 dikontrakin rumah. Beda lagi tuh. Beda. Jadi ibu tahu aja. Istiqomah itu ayo kita continue, konsisten. Artinya apa? Walaupun sedikit kita baca tapi mudawamah, terus menerus continue. Jangan sampai kita pengen ada sesuatu. Ada orang terjebak dengan cara. Bu. Orang pengen dapat pahala banyak, rezeki banyak, duit banyak, semuanya keinginan. Datanglah dia ke rumah kiai atau ke rumah guru. Guru minta izin dong, kasih dong amalan zikiran saya supaya rezeki saya banyak, usaha saya lancar. Nah dikasih sama guru. Dia baca tapi niatnya dia pengen apa? Pengen usahanya lancar, pengen berkah, pengen ini. Banyak yang diharapin tetapi dia salah berniat karena semata-mata bukan karena Allah. Kalau sudah targetnya tercapai dia lupa. Nih terjebak dengan cara. Artinya apa? Sedikit tapi istiqomah. Gak usah banyak-banyak Bu. Kan ya kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau Ustadz saya nggak bisa dah kalau zikir panjang-panjang. Udah tadi saya bilang kan istighfar aja udah tiap hari. Rasulullah selesai sholat ada riwayat menjelaskan 70 kali baca istighfar. Istighfar aja biar rontok dosa kita. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Atau sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi sedikit istiqomah mudawamah. Al istiqomah khairum min alfi karomah. Orang yang selalu istiqomah itu akan menimbulkan lebih daripada 1000 karomah. Alhamdulillah. Jadi kiatnya semata-mata kita butuh zikir, butuh Allah. Dan yang kedua kiatnya jangan terlalu panjang-panjang, banyak-banyak bacaan zikir kita. Dan yang terpenting adalah niatkan semata-mata bahwa zikir kita semata-mata lillah karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Begitu kira-kira Pak Haji Khairi ya, Pak Ya. Abdul Khairi, mohon maaf kalau memang belum puas ya, ntar kita nyari kepuasan di luar ya. Makasih. Ya, barangkali itu ya, Guru. Baik, terima kasih, Ya, Guru. izin ya, maafin ya Guru. Awas kejenglak. Ya Allah. Terima kasih Ustaz Tile, Masya Allah atas jawabannya. Yang terpenting adalah keistiqomahan dan memang kita butuh apa yang kita inginkan. Nah insya Allah itu akan terjadi keistiqomahan terhadap lisan kita untuk berzikir. Nah kemudian ini jauh-jauh dari Sukabumi, Jawa Barat ada Ibu Syaida. Boleh berdiri Ibu Syaida, silakan disampaikan pertanyaannya dan akan dijawab oleh Ustaz Syukri Albani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Saidah dari Majelis Ta'lim Al-Iman Cibadak, Sukabumi. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah boleh kalau berzikir sambil jalan, kan sekarang musim tasbih digital, apakah itu bisa mengurangi pahala kita? Ya Allah, Pak Ustadz, sekian pertanyaan dari saya, mohon penjelasan, syukron katsiro. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gugup ya, kurang zikir kayaknya nih Bu. Perkembangan digital, perkembangan teknologi yang saat ini mungkin orang justru memudahkan berzikir ketika kita berzikir sambil berjalan, ini apakah justru mengurangi pahala nih Ustadz Syukri? Silakan Ustadz. Baik, ya Ibu, ya justru wa aqimis sholata lizikri itu salah satu energi ya. Lalu Allah bilang dimanapun kita harus berzikir, ya memang dimanapun harus berzikir. Tapi memang gak boleh itu adalah pamer, ria. Begitu ketemu kita sama orang yang kita gak suka, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ngejek kau ya katanya. Ya, jadi bukan begitu niatnya. Makanya hati-hati itu kalau saya mau buka bab setan lagi ini sebenarnya. Itu setan kali loh Bu, serius. Ya karena dia memang akan merusak improvisasi kita terhadap Allah. Kayak mana caranya supaya kita jangan dekat-dekat kali lah sama Allah. Macam betul aja kau katanya. Ya, orang yang jahat aja bisa masuk surga kok. Kau jangan baik-baik kali lah. Pening pula aku nengok kau katanya. Itu hati-hati. Jadi makanya setan itu pening nengok kita Bu. Ya, yang nggak boleh itu pamer, yang nggak boleh itu ria. Ria itu apa konteksnya? Ria itu konteksnya. Kita mau ajak orang baik, tapi kita lebih banyak menceritakan diri kita. Itu hati-hati. Sebenarnya pembahasannya nggak ria, tapi ada hubungannya. Ya. Dek, kau seringlah berzikir supaya kau ini diberi Allah luas rezeki, enak hidupmu. Contoh kakak dek, kakak setiap hari 1000 loh zikir kakak. Tahu, malam kakak zikir loh itu. Gak kau tengok muka kakak putih kan, itu karena zikir dek. Itu kan lama-lama oyong juga kepala awak jadinya kan begitu ya. Itu hati-hati. Jadi bagaimana niat ya, niatul kholis tujadul maqasid. Ya, orang-orang yang niatnya ikhlas akan sampai tujuannya. Kenapa? Karena motivasi kita berzikir bukan manusia. Kalau kita punya problem kepada manusia, mintanya sama Allah. Kira-kira kan begitu. Maka zikir itu yang saya bilang tadi, energinya vertikal. Ya, energinya vertikal. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi. Ya Allah ya Tuhanku, dalam setiap perjalanan hidupku ini, hanya Engkau maksud dari perjalanan ini. Besok kalau aku mati, tidak ada rame-rame orang. Sendiriku melewati, mungkin ratusan tahun, mungkin ribuan tahun, sampai kiamat nanti datang, baru kita bangkit kembali. Tak ada orang yang mau perhatian sama aku. Maka aku akan jadikan zikir ini sebagai sahabat akrab. Bila nanti aku sudah menemukan hidup yang paling sendiri. Kok jadi sedih jadinya? Itu dia. Nah sedikit lagi. Yang berikutnya apa? Orang-orang yang berzikir, yang dia mau dalam berjalan, dalam bekerja, berzikir. Difasilitasilah hati kita untuk meyakinkan bahwa zikir itu enggak ada yang sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Tapi jangan tanya, kapan Allah balas? Karena itu bukan urusanmu. Itu urusan siapa? Iya, urusi aja urusanmu. Biar Allah yang mengerjakan apapun yang Allah mau dalam diri kita ya. Udu'uni astajib lakum. Yang minta itu kita, yang kabulkan itu
Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Yai. Baik, terima kasih Ustaz Syukri Albani atas jawabannya. Nah, menyambung dari pertanyaan jamaah kita tadi Ibu Syahidah berkaitan dengan zikir, tadi ditanyakan bahwa bagaimana dengan ketika kita berzikir sambil berjalan. Nah, di segmen nanti, segmen berikutnya, guru kita Ustaz Tila akan menjelaskan bagaimana cara dan tuntunan daripada zikir itu sendiri. Maka dari itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami kembali. Para pemirsa dan seluruh jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kembali bahwa zikir merupakan salah satu penenang dalam hidup dan kehidupan kita. Tetapi Islam mengajarkan, ulama kita memberikan fatwa, bahkan memberikan ajaran yang terbaik bahwa zikir merupakan untuk penenang hati kita dan ada tata cara serta adab-adabnya. Ya Bu, ya Bu, apapun seluruh pekerjaan, perbuatan dan ibadah yang kita jalanin, selain syarat dan rukunnya melalui ilmu fikih kita jalankan, ada adab dan akhlak-akhlak serta tata caranya. Zikir dibagi menjadi dua, ada zikir kolbiyah, ada zikir lahiriah. Zikir kolbiyah salah satunya apa? Kita merenung dengan kekuasaan Allah. Kita jalan ke pinggir pantai, lihat pantai, ya Allah, laut begitu luas. Luasnya ini luar biasa. Laut ini hebat, luas, tetapi kita perlu berpikir lagi siapa yang bikin laut. Itu yang lebih penting kita tafakur. Ya Bu, kita naik ke gunung ngeliat, ya Allah, gunung indah, luar biasa tinggi. Tapi sayang hutannya ditebangin. Bu, ya Bu. Iya, inilah keindahan. Kita kagum dengan gunung, kita kagum dengan laut, kita kagum dengan langit, kita kagum dengan kekayaan alam. Lebih kagum lagi dengan siapa yang menciptakan alam ini. Ini salah satu bentuk zikir qalbiyah, merenung. Ya Bu, ya Bu. Yang kedua ada caranya dengan apa? Dengan zikir lahiriah. Contoh, nih kita kumpul di pengajian begini nih. Perbuatan amalia kita bermuamalah, kita melakukan syariat, melakukan syariah, itu semuanya diajarkan melalui zikir. Kita ngaji begini lagi zikir teh. Nih kumpul begini, apa sih manfaatnya kumpul begini? Dosa dirontogin, pahalanya gede, silaturahim nyambung. Nih kumpulnya kita di majelis ilmu dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro. Sholat terawih aja ngeliat jadwal imam. Ngaku aja. Wah malam ini terawih imamnya dia. Ya lama. Pindah kita terawih. Pahalanya luar biasa. Datang ke majelis ilmu. Mau bisa kek kagak kek. Datang aja udah teh. Datang aja udah. Ikutin ustazah. Ustazah bawa kitab. Ngikut aja bawa kitab. Ustaz, saya nggak bisa baca kitab, bawa aja. Apa susahnya tibang bawa? Guru kita kebet, ngikutin guru. Guru tutup lah tutup. Temen nyolek halaman berapa teh? Gue juga bingung. Dateng Ibu. Ini bentuk zikir kepada Allah. Dosa kita dirontogin, diusek, dihapus, ditipek, digebek. Raba dada kita banyakkan dosa sama ibadah. Dosa sama orang tua, sama saudara, apalagi sama suami. Sabrek-abrek udah. Mau berangkat ngaji, laki diperintah. Gua ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada model begitu, ada tuh. Bukan di sini, bukan. Jauh dari sini. Jauhnya 2 meter dari sini dah. Dia juga. Masya Allah, bentuk zikir kita secara lahiriah itu ya kumpul di majelis ilmu, kita bermasyarakat, ya Bu.
Nih kita bersilaturahim begini, artinya apa? Kita pasti dapat manfaat dari zikir yang kita lakukan. Dengan kita kumpul, dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung. Nih kalau nggak ada Damai Indonesiaku, kita kumpul, jarang kumpul begini kalau nggak ada pengajian, ayo dah. Ya kan? Ini menyebabkan manfaat apa? Dosa diangkat, pahala dapat, silaturahim nyambung, umur jadi panjang, rezeki jadi murah. Tuh, makanya orang yang silaturahim memanjangkan umurnya. Ini salah satu bentuk zikir kita. Orang tua dulu hidupnya lihat ibu. Mohon maaf banyak orang tua dulu umurnya 100 tahun. Ya kan? 100 lebih. Kenapa? Karena silaturahim. Yang kedua orang dulu umurnya panjang makanannya masih asli. Belum campuran zat kimia. Orang dulu silaturahminya getol ibu, apalagi lebaran. Bu, Insya Allah bu, kemana aja datang aja sabak ke sono, datengin saudara yang jauh. Maka orang tua dulu ada istilah, nggak ada kehilangan obor. Saudara kenal semua. Sekarang kita umur ada pendek, lebaran jarang nyampe ke rumah saudara. Ya kan? Lebaran pakai WA doang, selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Pakai kata-kata mutiara lagi sok banget. Di saat tangan tak bisa berjabat. Di saat kaki tak bisa melangkah. Di saat lisan tak bisa bicara. Berarti stroke itu dia. Lah. Lah mulut gak bisa bicara ya bu. Tangan gak bisa berjabat. Kaki gak bisa melangkah. Stroke berarti. Ya ilaha illallah. Makanya kita supaya terus istiqomah dengan berzikir dimanapun, kapanpun. Ya bu, kalau ada kesempatan itu semua kita siapkan. Selipkan dari hati kita, ingat Allah. Niscaya kita ingin merasakan saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga setan nih. Ya Allah. Ya Allah. Pas Baik. nyampe berdua, nah nengok iya. Intinya Ustadz, Guru, ada tata cara adabnya. Yuk jangan sampai kita wirid, zikir di kamar mandi. Nah ini salah tempat ya kan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan adab dan akhlak serta tata cara kita berzikir kepada Allah. Kita paham itu semua. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Berarti salah satu yang kita lakukan, kita dulu. Ya. Salah satu yang kita lakukan ini adalah zikir perbuatan ya Guru ya. Masya Allah. Hadirnya kita di Majelis Taklim mudah-mudahan dihitung sebagai amal ibadah kita yaitu zikir ya. Dan berikutnya kami persilakan kita berinteraksi lagi nih Ustadz bersama jamaah. Ada Ibu Sri Baroro. Oke silakan Ibu. Iya. Itu. Terus kesana terus. Ya. Oke silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari TPK Masjid Al-Furqon pengelola mempertanyakan amalan apa dzikir yang ringan tetapi berat di timbangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasar ibu-ibu ya, maunya ringan tapi Iya. pengen banyak nih Iya, Ustaz. tapi pengen dapat antep. Ya, Silakan Guru, saya minggir dulu Guru. Ibu apa namanya Bu? Ibu Sri Sri Baroro. Baroro. Sri Iya. Baroro. Iya. Masya Allah Ibu Sri, pertanyaannya yang luar biasa. Ibu, apa luar dalam? Luar biasa. Jadi apakah amalan yang memang ringan tetapi berat timbangannya, berat balasannya dari Allah Subhanahu. Tsaqilatani fil lisan. Ada tuh istilahnya apa sih, ada pepatah atau hadis itu yang menyatakan ringan di lidah tapi berat di timbangan. Nah itu gitu. Artinya ada bacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kita baca. Itu Ibu ya, itu gampang diucapin tapi berat di timbangan amalan kebaikan kita, ditimbang dapat pahalanya gede. Maka zikir itu kita baca kalau semata-mata karena Allah, insya Allah aman. Amin. Ya Robbal, semuanya karena Allah.
Kalau sudah karena Allah kita baca apapun amalannya, yang ringan, yang pendek, yang kecil. Tadi saya sudah bilang istiqomah, mudawamah kita terus itu akan memberikan manfaat buat kita. Ada asarnya, ada bekasnya. Apalagi tadi pertanyaan jadi Ibu Siti Baroroh bahwa beliau bilang pengen amalan yang ringan, bacaan yang ringan tapi berat balasannya. Berat timbangan amal kebaikannya di akhirat. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apal Bu? Apal Bu? Jadi tadi bahasanya ringan di lidah, besar di timbangan. Amin ya robbal alamin. Baca. Kenapa Ibu? Ustaz saya kan udah baca Tad. Baca zikir mulu tiap hari Tad. Masya Allah. Siang malam, sore pagi zikir saya baca. Sholat duha juga Masya Allah saya angkat tangan saya. Itu kan sholat termasuk zikir juga kan sholat duha. Iyalah nggak apa-apa baca. Saya udah doa. Tadi saya doain suami saya ya Allah. Suami saya kalau lagi berangkat ngojek rezekinya masih di atas langit turunin ngapa. Kalau masih ada yang jauh deketin ngapa. Kalau masih dikit banyakin ngapa, kalau masih ada yang haram halalin ngapa. Udah begitu banget ngomongnya pakai ngapa. Tapi belum dikasih-kasih juga Ibu. Kembali kita koreksi. Apa yang membuat zikir kita itu belum diterima dan belum ada asarnya. Mungkin kita belum ikhlas. Mungkin kita masih banyak dosa. Ya Bu, dengan kita berzikir dosa dirontogin. Orang kalau udah gak ada dosanya dikobul doanya. Maka dalam Islam tuh ada sa'atul ijabah. Ada waktu-waktu yang diijabah doa kita. Kapan? Di antaranya sepertiga malam. Ya Bu, ini salah satu munajat sama Allah. Bangun, nangis apalagi Bu. Enggak bisa nangis bawa bawang. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan jadi amalan yang sangat ringan tapi timbangannya berat adalah berzikir kepada Allah dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Insyaallah Ibu. Amin, amin. Baik, terima kasih Ustadz Tile, boleh duduk kembali. Dan tapi kembali lagi apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Syukri Albani, ketika kita berzikir harus kembali diluruskan niat kita. Kita tidak usah terlalu berharap bagaimana kapan dan seberapa banyak balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana keikhlasan kita, ketulusan dan niat kita hanya untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen berikut guru kita Ustadz Syukri Albani akan kembali memberikan tausiah bagaimana kisah-kisah atau sebuah kisah nyata dampak daripada keajaiban daripada zikir itu sendiri. Untuk itu tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking seriusnya itu zikir. Itu ada hadis ya dari Bukhari Muslim, itu diriwayatkan an Abu Musa al-Ash'ari. Ya Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Qala bala ya Rasulullah, qala la haula wala quwata. Nah sebenarnya kalau kita bicara nanti teks dari hadis ini, Nabi Muhammad itu pernah manggil Abdullah bin Qais untuk mengisi hidupnya dengan zikir. Jadi sampai pada hadis itu disebut, apakah kau mau punya simpanan sebagai amal di surga? Lalu dia bilang, bala ya Rasulullah. Apa itu ya? Mau ya Rasul, apa itu? Qala la haula wala quwata. Artinya bahkan Rasulullah, para sahabat, orang-orang yang mengikut Rasulullah tidak pernah berpisah dari zikirnya. Kenapa? Karena zikir itu konsentrasi meluruskan hubungan manusia kepada penciptanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ini yang menjadi penting sebenarnya bagi diri kita. Berapa banyak nih, kita ini kan kalau saya sering mengistilahkannya ada materi, ada immateri. Kebutuhan kita itu selalu orientasinya materi. Ibu-ibu, pilih mana? 500 juta atau masuk surga? Hah? Serius. Nah, atau istikharah aja lah dulu ya.
Kenapa? Karena kita anggap taat itu, zikir itu tidak menguntungkan bagi diri kita. Berapa banyak orang kalau dia berzikir, taat, nggak tinggal sholat, nggak tinggal zikir, nggak tinggal puasa, tapi hidupnya mentok gitu-gitu aja. Kok kayak gini-gini aja, itu yang saya bilang bolak-balik. Padahal konsentrasi hidupnya orang yang berzikir itu adalah li taatillah. Dia tahu siapa yang menciptakan dirinya, dia tahu siapa yang memudahkan urusannya, dia tahu siapa yang memberikan dia ujian, tapi ujian itu diberi jalan keluar. Ya kalau enggak kan Allah enggak sebut juga wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Iya. Konteks dari rezeki yang Allah beri bagi orang yang berzikir itu adalah kemampuan lurus dalam perjalanan hidup, meskipun perjalanan yang dijalani kadang becek, kadang banjir, kadang terjal, tapi kita tidak pernah berhenti melangkah. Hei Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih enak? Tua atau muda? Ya? Tua atau muda? Serius? Ini kita ukur ya. Kalau orang tua sudah pernah muda. Kalau orang muda belum tentu. Ayo, lebih enak mana? Wah, itu. Jadi kalau disebut tadi yai tadi, memperpanjang umur, memudahkan urusan, ya karena Allah berikan kepada kita secara ikhtiar, menjadikan zikir sebagai jalan dan wasilah. Ini kalau orang yang sudah tua, tapi saya lihat ini belum ada yang tua, nih kelihatannya 30-an semua. Udah nikahi anak, udah nyekolahin anak, udah ngelahirin anak. Berapa banyak ujian yang sudah lewat? Lewat toh? Kalau sudah lewat, kenapa kita sebut masalah kita berat sekali? Itu di dalam An-Nisa ayat 154 ya. Allah sampai menyebut istilah munafik gitu ya. Nauzubillah. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa iza qamu ila shalah qamu kusala yura'unna nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Itu kalau saya bilang tuh Allah nyindir di situ. Orang munafik itu kata Allah suka kali membohongi Allah. Ya, kalau bahasa Medannya bonga aja bawaannya. Tahu bonga Pak? 10 yang dia bilang 11 salah semua. Ya, perkara wak labu, tahu wak labu? Udah jelas-jelas kulit awak hitam dibilangnya putih, kan ngejek namanya. Wah itu dia, kok putih kali kau sekarang. Udah jelas-jelas awak gendut dibilangnya kurus. Nah itu kan namanya ngajak berantem itu. Kira-kira gitu. Orang munafik itu suka membohongi Allah, nggak peduli kepada perintah Allah, padahal dia mampu, ilmu ada, kesempatan ada, tapi dia nggak connect kepada perintah Allah. Lalu kata Allah, wa huwa khadi'uhum. Kalau kau bohongi Allah, Allah juga bohongi engkau. Bagaimana bohongnya Allah dalam konteks itu? Kelihatan ada istidraj dalam perjalanan hidup kita. Lemah ketaatan kita, lemah kemauan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dilanjutkan oleh silakan. Masya Allah, terima kasih Sukri Albani. Beruntunglah kita sebagai orang-orang yang selalu didekatkan dengan orang-orang baik sehingga kita selalu diingatkan untuk selalu berzikir ya Ustadz ya. Sebagaimana tadi disampaikan, dikisahkan Rasul sahabat selalu dekat dengan Rasulullah sehingga selalu diingatkan untuk dekat dan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya dari jamaah dari Sukabumi, ada Ibu Pupu. Boleh berdiri Ibu Pupu untuk mengajukan pertanyaan? Oke, silakan Ibu Pupu. Assalamualaikum. Ya, sudah nyala Ibu? Ya. Halo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan diri saya, nama Ibu Pupu dari Majelis Taklim Darus Saadah, Bojongkokosan, Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Mohon izin bertanya Pak Kiai. Bagaimana caranya supaya di dalam berzikir itu hati kita merasa ikhlas dan khusyuk, karena banyak sekali godaannya dalam berzikir, mau ikhlas mau khusyuk itu. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Ya, baik, terima kasih ya Ibu. Ibu sadar kamera kelihatan. Kita lanjut ya, baik. Boleh duduk kembali Ibu, oke ya. Silakan. Ada mukhlisin, ada mukhlasin, tapi nanti kita bahas. Mukhlisin itu ya orang yang sedang belajar ikhlas. Walaupun kadang-kadang terjebak-jebak juga. Tapi kalau orang mukhlasin itu pertolongan Allah sampai. Lebih gembira dia tidak diketahui orang kebaikannya. Karena direct antara dirinya kepada
Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa sampai ke kondisi mukhlasin. Ya pertanyaannya, jawabannya adalah bagaimana agar kita nyantol? Kira-kira gitu. Ibu kalau makan khusyuk nggak? Khusyuk nggak? Oh iya, gimana tuh lagi makan, enak kali makan ini. Tiba-tiba datang pula ngeong-ngeong merusuhi. Apa nggak mau main hajar aja? Apakah kita marah kalau ada orang ganggu kita punya sholat? Hati-hati. Ya, betapa kita sholat, begitu sholat baru teringat di mana jemuran lagi belum diangkat. Kenapa? Karena kita memang nggak pernah konsentrasi pada sesuatu yang nggak tahu apa hasilnya. Ya, saya kadang-kadang sampai punya analogi, Bang Sofyan, Ustadz Sofyan. Apa analoginya? Itu kalau orang sholat langsung direct hasilnya, itu nggak ada orang yang berhenti sholat itu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, masuk WA, plap, 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 plap. Selamat, kualitas sholat Anda 87,6%. Keren kali kau bro. Kalau kau teruskan ini, nanti kau Pajero dikasih ini. Wah itu enggak ada orang yang berhenti sholat itu. Nah maka energi itu yang mau kita, makanya hubungan kita ke Allah yang ya kira-kira gini, ya Allah saya enggak punya daya. Kalau enggak engkau yang kuatkan, saya lemah sekali. Ya Allah, kalau nengok muka suamiku itu pengen cekek aja bawaannya. Tapi beri aku kesabaran dengan zikir ini ya Allah. Ya Allah, nengok tetanggaku itu muak kali aku nengoknya. Walaupun dia pun muak juga nengok aku kayaknya. Ya Allah, tapi dengan berzikir ini berikan aku kesabaran melewati punya tetangga yang pening awak dibuatnya. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena imunitas orang-orang yang berzikir, tadi saya bilang tahu diri, orang tahu diri itu pandai menjejak langkah. Bila waktunya berhenti, berhenti bukan sebuah kesalahan. Bila waktunya berjalan, berjalan bukan sesuatu yang sulit. Karena berhenti dan berjalan tanpa qadarullah pasti tak bisa kita jalani. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Syukri Albani. Termasuk juga ada satu pertanyaan yang menarik berkaitan dengan cara dan tuntunan zikir. Nah, secara tidak sadar zikir itu menjadi pelampiasan kemarahan kita Ustaz. Ketika kita marah, kita mengungkapkan kemarahan, kita astagfirullah gitu. Jadi itu boleh apa enggak Ustaz? Dijawab nanti di segmen berikut, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Saya prank nih Ustaz. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Sebelum guru-guru kami menjawab pertanyaan dari Instagram, saya spill sedikit pertanyaan tadi Ustadz Syukri, bagaimana ketika zikir itu menjadi pelampiasan kemarahan kita. Ketika kita marahin bini, astagfirullah gitu, gimana tuh Ustadz? Baik, iya, yang sebenarnya itu sudah lebih bagus, cuma konsentrasinya harus kembali kepada Allah. Yang nggak boleh itu gitu, lontong lah katanya, itu yang nggak boleh. Kenapa? Sesuatu yang jelek jangan menjadi celetukan. Tapi kalau celetukan kita taubat, ta'awuz, istighfar, alhamdulillah, wah itu saya kira itu bagus. Hanya memang adabnya perlu dijaga. Jangan sampai zikir yang kita omongin justru cara kita mengejek keadaan, merusak keadaan. Itu kira-kira. Baik. Terima kasih Ustaz Syukri Albani atas jawabannya. Nah, sebelum saya bacakan lewat Instagram, saya akan ke jamaah terlebih dahulu. Ada Pak Asmawi, betul ya? Silakan boleh berdiri dan akan dijawab oleh Ustadz Tile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz yang saya hormati, pertanyaan saya, bagaimana caranya sebagai menjadi seorang mukmin yang istiqomah, yang senantiasa tidak lalai dalam berzikir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili jamaah Masjid Al-Furqan. Baik, terima kasih. Umurnya berapa Pak Asmawi? Kalau boleh tahu? 67. 67, ingin tahu supaya terus istiqomah dalam berzikir. Silakan Ustadz Tile. Iya, terima kasih Pak Asmawi. Saya di sini aja duduknya, ya. Tapi walaupun kita jauh, tapi tetap kau ada di hatiku. Dan di hatiku ada kau. Jadi dua hati kan. Kalau udah dua hati, hati-hati. Bagaimana caranya kita terus istiqomah dengan kita berzikir sebagai mukmin yang baik. Selalu kita tidak lepas dari zikir.
Tadi saya sudah sampaikan bahwa istiqomah itu memang berat. Ya Bu, yang enteng itu istirahat. Benar? Istiqomah itu berat, banyak tantangan, godaan, cobaan. Tapi semakin ditempa keimanan kita, semakin diuji keimanan kita, itu akan menjadi kebal. Dan itu tidak akan jadi penghalang apapun buat kita. Kenapa? Setiap kita pasti diuji keimanan kita, termasuk kita berzikir. Sholat ada aja ujiannya, ketika dengar as-sholatu khairum minan naum. Ujian iman ada tuh. Angin kenceng, hujan gede, listrik mati, bini udah pasrah aja. Nah itu ujian iman buat bapak-bapak. Setiap kita diuji, setiap ibadah, apalagi kita bagaimana terus konsen kita kepada Allah, itu zikir kita kepada Allah biar istiqomah. Sebab ada iman, ada Islam, ada ihsan. Orang kalau sudah punya sifat karakter yang kategorinya seorang mukmin ihsan, itu orang benar-benar sudah bisa istiqomah. Kenapa? Ketika sudah ihsan, saya sudah bilang tadi, saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Menghadirkan Allah selalu dalam hidup kita. Kita nggak bisa melihat Allah, tapi Allah pasti melihat kita. Yuk belajar istiqomah dengan apa? Terus menjalani ujian, cobaan, tantangan keimanan kita. Insya Allah kita bisa istiqomah. Amin. Terus apalagi kalau udah usia tadi ya, model kayak Pak Asmawi ya Allah udah banyakin dah ya gelar sejadah, tasbih banyakin udah, subhanallah subhanallah. Harus yakin, jangan baca zikir enggak yakin, ya latifu ya ketipu ya latifu ya ketipu lah ketipu mulu. Dah. Insya Allah mudah-mudahan itu ujian cobaan yang semua akan menjadikan kita istiqomah. Amin. Kuat dengan cobaan, aman. Baik. Terus mencoba, insya Allah. Itu barangkali Pak Asmawi, I love you full everybody, kuluhum. Terima kasih Ustaz Tila atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram atas nama Wong Ye. Nah ini sepertinya sama-sama dari Medan nih Ustaz Syukri. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, kayak mana caranya supaya kita tetap istiqomah terus berzikir walaupun kadang-kadang kita tetap maksiat yang justru itu menghapus daripada pahala kebaikan zikir kita. Jadi ini STMJ nih, sholat terus maksiat jalan nih. Iya. Kalau dia tanya kayak mana, jawabnya kayak gitulah. Begini ya. Jadi memang saya harus jawab ini pakai logika setan. Setan itu setan kali, udah saya bilang. Kerja setan itu ada dua. Pertama, dia akan membuat kita berbuat dosa. Kalau dia nggak pandai buat kita berbuat dosa, maka dia buat kita capek jadi orang baik. Ya, kata setan, ya baik pun kau gitu-gitu aja hidup kau, udah slow aja, berhenti kau baik katanya. Itu hati-hati Pak. Makanya setan kali setan itu, serius. Nah oleh karena itu, bila engkau jadi orang yang taat, orang yang berzikir, pandai-pandailah merasai malu. Al-haya'u minal iman, kan begitu ya. Malu itu kan separuhnya dari iman. Orang yang sudah pandai berzikir, kira-kira tuh dialog imajinernya begini. Masa aku sudah orang yang sholat, yang puasa, yang berzikir, masih mau buat A, buat B, buat C. Nah ini menjadi penting. Dan memang harus kita yang mengelola. Jangan sor-sor setan itu aja, nggak boleh. Lawan setan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bilang begitu. Kenapa? Karena mujahadahnya seorang mukmin, usaha yang sungguh-sungguhnya seorang mukmin tidak terfana dia dengan apapun ajakan setan, dan dia pandai menjadikan ketaatan sebagai selera. Kalau udah selera, Pak, awak mau di traktor makan sate, jauh pun sate itu sampai di Tanah Abang sana, awak bantai aja dari sini, gas terus. Kenapa? Selera. Banyak jual sate di dekat sini, tapi sate yang di sana sur kali aku. Makanya mau ndak mau aku pergi ke sana. Kalau orang sudah selera dengan ketaatannya, siapapun yang kasih goda dia nggak mau. Kenapa? Karena dia selera dengan ketaatan. Masya Allah, analogi yang sangat menarik sekali. Terima kasih Syukri Albani. Berikutnya saya akan bacakan atas nama
Naura Dinda. Assalamualaikum Ustadz Tile. Izin bertanya, di era digital, waktu habis untuk scrolling media sosial, bagaimana cara mengganti kebiasaan ini dengan zikir ringan yang tetap relevan dengan ritme hidup sehari-hari? Dari Gen Z nih Ustadz Tile, silakan dijawab sesama Gen Z. Dari ini bukan Gen Z ini mah, Gencet. Genjot. Bu, jadi Naura namanya. Itu akunnya. Namanya atas nama Naura Dinda. Naura. Ya, kenal Ustadz? Hah? Kenal? Enggak, nanya aja. Bu, bagaimana di era digital kita sekarang ini kan kebanyakan kita itu pasti dah semuanya. Di rumah itu anak megang handphone, bapak pakai HP, emak megang HP. Mau tidur yang dipegangin HP, bangun tidur yang dicari. Berantem gara-gara, anak ribut gara-gara, nih setan gepeng. Iya Bu. Tapi kita harus batasi juga kebutuhan dan keperluan kita main gadget. Tapi bagaimana caranya berzikir? Nah, kadang ada yang main game di lewat handphone pakai tapi hatinya zikir. Wah, alasannya, wah saya mau zikir ya hati, subhanallah, subhanallah. Tetap aja tadi perlu kekonsenan dan juga perlu adabnya. Ya Bu. Caranya apa? Ya batasi kita untuk senantiasa melakukan scroll ya kan, melakukan apalagi sekarang Ibu Masya Allah udah dunia live, live, yo tap layarnya ya ilallah Bu, siang malam sampai pagi semua orang lupa akan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada perlu batasin. Saya udah bilang hati kita perlu nutrisi, batin kita perlu nutrisi. Yaitu dengan apa? Dengan berzikir. Kita ayo bagaimana caranya sambil zikir kita main handphone, sambil zikir kita buka-buka gadget. Nah kita ada adab dan akhlaknya, ada bagian-bagiannya, ada waktu-waktunya, ada saat-saatnya. Ketika kita main gadget lagi butuh silahkan. Kalau enggak ada kebutuhan yuk sama-sama luangkan waktu untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Termasuk sholat kan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat buat orang mukmin sudah ditentukan waktu-waktunya. Artinya sholat adalah zikir. Nah zikir ini pun ada waktu-waktunya kita. Ada waktunya zikir, ada waktunya kita main handphone. Ada waktunya santai, ada kita untuk bekerja. Insya Allah dibagi-bagi waktunya. Mengatur waktu yang baik. Itu barangkali. Baik, terima kasih Ustadz Tile, terima kasih Ustadz Syukri Albani atas tausiah yang disampaikan di siang hari ini. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku dan kita nanti akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Ustadz Syukri Albani. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Sahhil lana ya Allah, sahhil lana ya Rahman, sahhil lana umurana fid dini wad dunya wal akhirah ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh rendah gula, nyaman diminum.